Seorang ibu rumah tangga merasa bosan dengan kehidupan yang mewah dan serba berkecukupan. Hingga suatu hari dia mendapatkan kesempatan kesenangan baru bersama dengan seorang pemuda yang bekerja menjadi bencong tusuk belakang. Saat ada kesempatan mereka begituan, namun makin lama si tante menyadari kalau pemuda itu melakukan tindak kriminal. Film dengan judul Happily Ever After yang dirilis pada tahun 1986 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Seorang wanita bernama Fernanda kala itu terlihat berdansa dengan wanita pirang di sebuah kafe. Tapi ternyata wanita itu adalah seorang pria bencong. Fernanda terkejut dan terbangun dari tidurnya. Ternyata itu hanyalah mimpi. Sejak kematian sang ayah, Fernanda sering mimpi yang aneh-aneh. Terkadang buruk juga. Fernanda punya kehidupan yang berkecukupan, punya suami dan anak-anak yang sayang padanya. Fernanda bekerja menjadi seorang desainer interior yang cukup bagus karirnya. Kala itu ketika pulang terjadi kemacetan. Di sela-sela itu dia melihat ada seorang pria tua sedang merayu wanita muda di sampingnya. Sayangnya begitu dilihat lagi ternyata di sampingnya itu adalah seorang pria. Awalnya mereka terlihat mesra lalu terlibat cekcok hingga akhirnya pemuda itu keluar dari mobil dan gak sengaja tertabrak mobilnya Fernanda. Fernanda ingin menolongnya, membawa ke rumah sakit. Tapi pemuda yang bernama Miguel itu gak mau. Lantas Fernanda membawanya naik ke mobil lalu dia singgah sebentar untuk ngecek pekerjaannya di suatu bangunan. Ketika dia kembali, tasnya tiba-tiba uangnya menghilang. Padahal itu untuk beli bakso nanti. Miguel meninggalkan rokok dan sebuah tiket teater di mobilnya. Fernanda akhirnya penasaran dan datang ke sana. Di sana isinya tuh banyak banget bencong. Sebuah drama dimainkan, lalu setelah itu Fernanda mencoba mencari tahu di mana dia bisa bertemu dengan Miguel. Akhirnya dia bertemu dan meminta uangnya kembali. Miguel berjanji akan mengembalikannya besok. Tapi janji itu ternyata ditepati. Dia datang membawa uang serta bunga untuk Fernanda. Sudah lama Fernanda tidak diperlakukan romantis seperti itu. Gejolak muda kembali muncul dalam dirinya. Apalagi suaminya bakalan pergi keluar kota selama seminggu untuk urusan bisnis. Sementara anak-anaknya bakalan tinggal sama tantenya. Sejak itu Fernanda punya kesempatan bertemu dan bersama dengan Miguel sepuasnya. Terjalin hubungan yang lebih dalam di antara mereka. Entah ini baik atau buruk. Yang jelas untuk sementara ini Fernanda menikmati kedekatan mereka. Tidak hanya jalan-jalan dan senang-senang bagikan anak muda. Fernanda juga memberikan surga dunia untuk Miguel yang seharusnya itu tidak terjadi. Fernanda merasa lebih muda 10 tahun. Dia menjadi agak kelewatan, bahkan dia mentato dirinya di bagian belakang. Dari emak-emak sosialita yang rapi dan elegan, jadi tante-tante yang agak sedikit beringas. Miguel mengajak Fernanda berjalan-jalan ke tempat yang lebih jauh, ke kampung halamannya. Miguel tidak segan-segan pinjam uang untuk diberikan pada salah satu keluarganya yang masih tersisa, dan Fernanda tidak keberatan sama sekali. Duitnya banyak, tinggal cairin pakai cek, lalu beres. Setelah itu mereka terus melanjutkan jalan-jalan. Rencananya mereka tuh mau ke pinggir pantai di mana banyak penginapan dan anak-anak muda berkumpul. Sayangnya mobil mereka mengalami masalah sehingga harus menepi. Sebuah truk diberhentikan. Miguel meminta tumpangan supaya diantarkan ke bengkel terdekat. Namun sopir truk itu tidak percaya pada Miguel, bisa aja dia begal. Pada akhirnya hanya Fernanda yang diajak. Fernanda sampai di bengkel dan meminta montir untuk menderek dan memperbaiki mobil Miguel. Soal harga gak masalah, yang penting beres. Saat mobil diperbaiki, montir menemukan serbuk ajaib di dalam mobil Miguel. Ya, ternyata itu adalah barang terlarang. Montir itu meminta semua barang tersebut kalau mobil mau diperbaiki. Miguel terasa berat memberikan itu, tapi dia berjanji akan memberikannya pada saat mobilnya sudah selesai. Tapi Miguel berbohong, dia mau kabur. Dia pada akhirnya dihajar oleh montir dan teman-temannya. Namun Fernanda dengan gagah berani membantunya sambil melepaskan tembakan sehingga montir dan teman-temannya kabur. Sejak itu Fernanda jadi tahu ternyata Miguel ini pemakai sekaligus menjual barang terlarang tersebut. Entah dia harus tetap bersamanya atau malah meninggalkannya. Tujuan mereka sudah tercapai, sebuah pantai yang indah, namun sekaligus menjadi perpisahan bagi mereka.
Miguel dan Fernanda memang tidak bisa bersama. Kehidupan mereka ini berbeda, apalagi sejak Fernanda tahu kalau Miguel ini adalah seorang kriminal. Duit yang dihasilkan ternyata lebih banyak dari menjual barang tersebut dibanding teater. Ya, pada akhirnya Fernanda kembali ke kehidupan awalnya bersama sang suami dan anak-anak tercinta. Itulah tadi alur cerita film Happily Ever After. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.